Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Gunawan, selaku dosen PAS di sesi diseminasi kali ini, dan yang saya hormati Ibu Eli selaku dosen pembimbing magang saya. Izin memperkenalkan nama. Nama saya Maya Melani Sirma Sukun dengan NIM 2241720237. Pada sesi kali ini, saya izin mempresentasikan hasil magang industri di Cividitu Teknologi. Yang pertama, ada topik-topik yang akan dibahas dalam sesi presentasi kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, dan di urutan kedua profil perusahaan, yang di urutan ketiga kegiatan magang, dan urutan keempat hasil magang, di urutan kelima yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan pertama terdapat pendahuluan. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan bagian integral dari kurikulum program studi D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang yang bertujuan memberikan pengalaman dan mengasah keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja profesional. Kegiatan ini dilaksanakan langsung kepada mahasiswa untuk memahami, mengimplementasikan, dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Pada semester 7, mahasiswa diberikan kewajiban untuk mengikuti magang industri dan dipilih sebagai sarana untuk memperdalam wawasan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia profesional. PKL atau praktik kerja lapangan yang dilaksanakan pada 21 Juli 2025 dan berakhirnya pada 21 Januari 2026 dan mendukung kelancaran operasional perusahaan serta sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang industri. Dan berikutnya mengenai profil perusahaan. Pada Cividitu Teknologi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi software house yang melayani segala pelayanan software meliputi web-based mobile application, desktop-based, dan konsultasi dan pembangunan jaringan komputer. Software house ini sudah didirikan sejak lama oleh Ibu Dian Wahyuningsi selaku Direktur Cividitu Teknologi, Perumahan Geraha Pelita, Asrikaton, Jalan Raya Asrikaton, Blok C19, Lantai 2, Bamban, Pakis, Malang. Cividitu Teknologi juga menyediakan layanan dan solusi teknologi informasi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang berikut kegiatan magang yang dilaksanakan di Cividitu Teknologi pada 21 Juli 2025 dan berakhir pada 21 Januari 2026. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Pada proses dokumentasi, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mempelajari alur kerja perusahaan, memahami standar operasional prosedur atau SOP, serta beradaptasi dengan budaya kerja profesional. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan adapun 2 sesi pertukaran magang yang itu ke studio dan juga pelaksanaan magang di kantor Cividitu Teknologi. Pengerjaan proyek meliputi pembagian perkenalan perusahaan dan pembagian kelompok yang terdiri dari 2 orang atau individu dalam melakukan pelaksanaan pengerjaan proyek. Tujuan melatih mahasiswa dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama tim, dan komunikasi di lingkungan kerja. Dalam hal kedisiplinan, bimbingan dan arahan dari pembimbing lapangan membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan teknis maupun non-teknis sehingga mampu menambahkan wawasan dan kesiapan untuk menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi. Yang berikut membuat use case diagram, perancangan sistem informasi pengarsipan
berbasis web pada PT Duta Abadi di Mantara berupa yang satu, sistem yang meliputi seluruh kegiatan sistem arsip. Dua, terdapat 3 aktor yang melakukan kegiatan, diantaranya terdapat admin, manajer, dan karyawan. Untuk slide selanjutnya, membuat activity diagram perancangan sistem informasi pengarsipan berkas berbasis web pada PT Duta Abadi di Mantara sebagai berikut. Terdapat 2 fork node bertujuan untuk memecahkan action. Terdapat 8 action state yang menjelaskan suatu kegiatan, yaitu ada login, masuk ke halaman utama, dan kelola data user, serta menambahkan data user, kelola data berkas, dan edit atau update data berkas, serta kita juga bisa melihat riwayat pengguna, setelah itu melakukan logout. Dan untuk aktivitas selanjutnya, membuat flash diagram. Pada tahapan ini, kami membuat perancangan sistem informasi pada pengarsipan berkas berbasis web pada PT Duta Abadi Primantara sebagai berikut adalah terdapat 4 kelas, yaitu tabel user, kelas surat masuk, disposisi, dan log. Untuk yang kedua, terdapat 5 action, yaitu bertujuan untuk menjelaskan atau menghubungkan antar kelas satu sama yang lainnya. Untuk menu selanjutnya, terdapat tampilan menu login. Perancangan sistem informasi pengarsipan berbasis web pada PT Duta Abadi Pramita sebagai berikut, yaitu berdasarkan pada gambar di atas menjelaskan tentang tampilan pada menu login yang di mana hanya terdapat 3 akses, yaitu admin, karyawan, dan manajer. Gambar di atas terdapat kolom user dan juga password dan tombol login pada saat melakukan login masing-masing user dibedakan berdasarkan NIK dan jabatannya. Untuk menu tampilan selanjutnya, menu halaman utama. Perancangan sistem informasi pengarsipan berbasis web pada PT Duta Abadi Primantara sebagai berikut. Didebar sebelah kiri terdapat beberapa menu, beranda, surat, dan juga surat masuk, disposisi, dan ada juga profil setelah dibuat akun, dan terdapat history. Pada halaman ini adanya logo dari PT Duta Abadi Primantara, serta terdapat juga keterangan jumlah banyak dari surat yang disposisi telah diinput dan dilengkapi juga dengan fitur search engine yang memudahkan proses pada pencarian surat yang dibutuhkan. Tampilan menu surat masuk. Untuk tampilan ini menjelaskan tentang tampilan pada menu surat yang masuk, yaitu user mengklik button menu surat masuk yang berada di sebelah kiri, maka tampilan surat ini akan terdapat beberapa daftar surat yang telah diinput berdasarkan kode arsip nomor surat, tanggal surat, dan pengirim surat, surat disposisi, perihal, dan diinput oleh data dan tanggal inputnya. Untuk slide selanjutnya, tampilan menu disposisi. Perancangan sistem ini informasi pengarsipan berkas berbasis web pada PT Duta Abadi Primantara sebagai berikut adalah tampilan pada menu disposisi, yaitu user hanya bisa menginput surat masuk yang telah didisposisikan oleh manajer berdasarkan disposisi kepada catatan dan lampiran file, serta tombol button atau simpan, dan ada pula menu batal. Untuk tampilan selanjutnya menjelaskan tentang tampilan tambah surat masuk. Jadi di bagian sini pada perancangan ini menjelaskan tentang kita bisa menambahkan surat masuk atau user mengklik button tambah pada halaman surat masuk. Sebelumnya, user akan masuk ke halaman tampilan dan tambah surat masuk yang berupa kode arsip, nomor surat, tanggal surat, pengirim surat, sifat surat, disposisi, dan perihal input oleh tanggal input, lampiran file, serta adanya tombol button simpan dan batal pada tampilan tambah surat masuk. Untuk selanjutnya, tampilan hasil laporan.
Perancangan sistem informasi pengarsipan berkas berbasis web pada PT Duta Abadi. Abadi perantara yang menjelaskan hasil laporan tentang tampilan hasil laporan yang dimana laporan tersebut bertujuan untuk menunjukkan berkas kepada manajer dari laporan di atas dapat mengetahui bahwa surat dapat input dan nama-nama input surat dapat tertera pada halaman hasil laporan. Untuk tampilan selanjutnya terdapat tampilan menu profil. Perancangan sistem informasi pengarsipan berbasis web pada PT Duta Abadi Piramintara sebagai berikut, yaitu gambar yang di samping menjelaskan tentang tampilan profil pada PT Duta Abadi dan Mantara. Gambar hari ini memuat informasi seputar visi dan misi perusahaan serta alamat perusahaan yang berguna untuk memudahkan pada karyawan baru yang ingin mengetahui profil perusahaan serta ingin mengecek tentang detailnya perusahaan. Untuk halaman selanjutnya menjelaskan tampilan menu buat akun. Perancangan sistem informasi pengarsipan berkas berbasis web pada PT Duta Abadi Piramintara yang menjelaskan tentang tampilan pembuatan akun, di mana pembuatan akun yang berupa dibuat oleh admin para karyawan baru serta dapat menghapus atau pada akun yang sudah tidak berpakai agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya terdapat tampilan menu story. Pada perancangan sistem informasi berbasis pengisian web pada PT Duta Abadi Piramintara menjelaskan tentang tampilan menu stories yang dimana terdapat laporan dan juga riwayat pengguna. Mohon maaf. Yang dimana pembuat akun baru boleh tampilan story atau riwayat pengguna yang diakses atau diinput pada arsip tersebut. Untuk selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan terkait dunia kerja, khususnya dalam penerapan teknologi informasi dan dokumentasi serta proses kerja secara profesional. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam penyedia layanan dan solusi di bidang teknologi informasi, teknologi, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta sistem kerja yang terstruktur sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional dalam pengerjaan proyek serta berkualitas. Berikut penerapan ilmu teoritis dan peningkatan fungsional serta pengalaman pengguna yang diperoleh selama perkuliahan memberikan manfaat signifikan bagi penulis dalam memahami penerapan ilmu pengetahuan dunia kerja secara nyata. Dan sistem arsip ini bersifat semi komputerisasi, 2 ruangan penyimpanan yang belum terjamin sehingga sulit dalam menemukan berkas serta masih sering terjadinya kehilangan data. 3 belum adanya pengelolaan manajemen berkas dan pengarsipan yang terintegrasi dengan sistem berbasis web. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata atau kalimat dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.